Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur boleh kembali berkumpul di bait kudus-Mu ini untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, beribadah, berbakti kepadamu Tuhan dalam ibadah doa puasa ini. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau beri sepanjang malam sampai dengan sepanjang hari ini kami telah berpuasa. Karena kami tahu manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang hidup dan menghidupkan kami sampai dengan kekal selama-lamanya. Untuk itu Tuhan, kami akan melakukan kebenaran firman-Mu sebelum kami menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami yang buka hati, telinga, pikiran untuk mendengar kebenaran firman-Mu dan mengundang Roh Kudus mengambil alih waktu ini sampai dengan tuntas pemberitaan firman ini untuk mengajari kami, menuntun kami kepada pengertian benar tentang Engkau. Hamba-Mu sendiri yang akan berbicara, memohon tuntunan-Mu. Kau yang membimbing hamba berkata-kata seperti yang Kau ingini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita masih terus boleh merendahkan diri. Kita masih terus boleh berpuasa, menahan rasa lapar, karena kita tahu manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang hidup. Untuk itu kita buka dalam Injil Yohanes 1 ayat 42. Kita masih berbicara tentang tema kita. Kita masih berbicara tentang pribadi Rasul Petrus yang kolerik itu, yang dahsyat, yang ajaib, yang tak terhentikan itu. Walaupun dia pernah gagal menyangkali Yesus 3 kali, tapi dia tetap konsisten mengikuti Yesus. Dia masuk dalam pertobatan, mengalami kuasa Roh Kudus, dan akhirnya dia memberitakan Injil sampai dengan dia rela mati disalib, bahkan salib terbalik demi penghormatannya kepada Yesus. Jadi pada bagian ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengubah seorang pribadi yang bernama Simon menjadi Petrus. Dari buluh itu diubah menjadi batu karang. Kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa sebelum kita mengenal Yesus. Amin. Kita orang bodoh, orang berdosa, yang berjalan menuju kebinasaan tapi sombong. Tapi begitu kita dipanggil dan dipilih serta ditetapkan oleh Tuhan Yesus, kita diubahkan oleh kuasanya. Kita menerima kebenaran firman-Nya setelah Dia memilih kita, menetapkan kita. Roh Kudus mengambil alih seluruh hati kita, memimpin kita dalam setiap kegerakan kita, sehingga kita bukan lagi menjadi manusia lahiriah, tetapi menjadi manusia batiniah yang lahir bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Maka kita disebut imamat yang rajani. Untuk itu semuanya sudah ketemu. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-42. Amin. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga bagian firman ini. 1, 2, 3. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus, yang berarti adalah padas atau batu karang. Wow, keren sekali. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap kita punya masa lalu, setiap kita punya nama-nama yang dipanggil dan menjadi suatu kebiasaan dari masa lalu kita, dari masa kecil kita. Dan seringkali nama-nama itu di saat dipanggil, disebut dengan berdasarkan suka, dengan berdasarkan canda, dengan berdasarkan kekeluargaan, seringkali berhubungan dengan nilai kutuk, bukan bernilai berkat. Tapi saya mau katakan begini, waktu murid-murid yang pertama dikumpulkan oleh Yesus, jika kita membaca dari mulai ayat yang ke-35 dikatakan begini dari Injil Yohanes pasal yang pertama ini. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus
adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Amin. Jadi ini adalah sebuah kisah tentang murid-murid pertama yang dipilih oleh Yesus, dan bagaimana setiap orang diubahkan seturut dengan kehendaknya. Simon yang artinya buluh itu diubah menjadi Petrus atau Kefas yang artinya batu karang atau padas, yang berdiri kokoh, tidak mudah retak, tidak mudah hancur setelah diterpa ribuan bahkan jutaan kali gelombang, dari mulai gelombang yang paling tenang sampai gelombang yang paling ganas sekalipun. Jadi keluargaku terkasih dalam Tuhan, tidak akan mungkin kita bisa dijadikan penjala manusia seperti tema yang kita bawa selama 2 bulan ke depan, jika kita tidak lebih dulu diubah oleh Tuhan. Katakan amin. Jika kita masih hidup seperti manusia lama, jika kita masih hidup seperti keinginan kita, dan kita masih menganggap apa yang ada di hadapan kita, apa yang kita jalani, dan apa yang kita perbuat selama ini adalah sebuah kebenaran, dan kita menolak kebenaran Yesus yang diberikan kepada kita, kita tidak akan pernah bisa jadi penjala manusia. Tapi di saat kita melepaskan semua yang di belakang kita, dan kita berlari-lari kepada Yesus untuk memenuhi panggilan itu, maka seketika itu kita akan diubahkan untuk dimampukan. Perhatikan, untuk dimampukan menjadi penjala manusia. Bukan menjadi pecundang, tapi menjadi seorang pemenang. Jadi mari kita mau diubah. Tanggalkan segala beban yang lama. Tanggalkan segala nama-nama sebutan yang lama. Kan aneh-aneh sebutan kan. Saya dulu punya sebutan Edeng. Kenapa saya disebut Edeng? Dalam bahasa Jawa itu Edeng. Edeng itu artinya adalah karena jalan saya. Jalan saya itu kan jalannya orang besar, orang sombong katanya. Dan wah, jadi kata orang Jawa ngedang gitu kan. Si Petra pasti juga punya sebutan masa kecilnya dulu. Apa? Nanti kita tanya. Soja juga pasti punya sebutan. Apa? Nanti kita tanya. Kalau Kak Putri dulu sebutannya Dedek Ti. Dedek Ti karena belum ada Dedek Oi. Begitu ada Dedek Oi diubah jadi Kak Ti. Dedeknya Oi. Martila dulu ada orang yang memanggilnya si Markona. Ya. Dia dikit-dikit dipanggil Markona. Saya sempat marah sama yang manggil itu. Kenapa kau panggil dia Markona? Mahal biayanya mengganti nama itu. Saya katakan seperti itu. Sejak itu tidak lagi dia dipanggil Markona, tetap Martila. Jadi keluargaku terkasih dalam Tuhan, di saat kita mau diubah oleh Tuhan Yesus seperti Petrus, dan kita mau mengikuti nama panggilan yang Tuhan tetapkan kepada kita, maka kita akan menjadi orang-orang hebat. Katakan amin. Maka setiap kita perlu menemukan yang namanya karunia-karunia kita. Maksimallah setiap kita dalam karunia-karunia. Rasulkah engkau? Nabikah engkau? Terus siapa lagi? Gurukah engkau? Penginjilkah engkau? Atau gembalakah engkau? Jadi di saat kita sudah menemukan karunia-karunia itu, kita akan maksimal di dalamnya. Karena kita ikut proses Tuhan mengubah kita. Gak sama lagi dengan model lamanya. Sekarang modelnya sudah model Tuhan dalam hidup kita. Dan setelah kita menemukan karunia, kita mengerti karunia-karunia kita, kita harus menemukan panggilan kita. Apakah kita seorang pilar? Apakah kita seorang imam? Apakah kita seorang raja? Apakah kita seorang pengerja? Apakah kita seorang mempelai? Atau kita seorang tentara? Saya sangat paham tentang karunia saya. Karunia saya itu penginjil plus gembala yang sekarang menonjol. Tapi saya juga punya karunia rasul, karena saya punya kuasa, punya nubuat, punya penglihatan, punya semua. Sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Yesus dan telah dipilihnya, sudah diberikan rohnya,
Sebelum dijadikan penjala manusia dengan segala kuasa yang mengikutinya, dia memiliki kelima karunia itu. Katakan amin. Tapi ada satu yang paling menonjol, itu pasti. Saya yang paling menonjol adalah penginjil. Karena saya mau dipanggil untuk itu, menjadi penginjil yang sangat taktis, mampu bergerak seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang saya mau. Yang kedua, di saat kita bisa mengerti panggilan kita, kita akan semakin maksimal dan bergerak semakin cepat. Saya tahu panggilan saya seorang tentara. Maka saya suka pergi berperang, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Kita gempur terus kuasa setan, kuasa iblis. Maka saya selalu katakan, begu gajang, begu pendek, begu momok, begu lato, setan model apapun kita sikat habis. Amin. Ilmu santet, ilmu perdukuran apapun kita sikat habis. Amin. Gak ada kita kasih kesempatan menang. Gak ada ampun sama kita. Mau setan segede gunung kita injak jadi segede debu. Gak ada ampun. Masa selalu katakan, di saat kita menemukan panggilan itu akan dahsyat. Saya tahu panggilan saya tentara. Saya tahu. Kak Putri itu panggilannya mempelai itu. Ibu Gembala itu sepertinya panggilannya adalah seorang pilar. Dulu beliau kalau berdoa bisa berjam-jam dulu. Ya. Selama dia berdoa. Sekarang masih lah. Tadi pagi bangun lebih dulu daripada saya. Baca Alkitab. Tapi setelah baca Alkitab, bukan beliau yang nonton Alkitab, Alkitabnya nonton beliau. Jam 3 mungkin itu. Tapi saya mau katakan begini. Mari mau diubah oleh Tuhan. Amin. Dan di saat kita sudah diubah oleh Tuhan, kita diberikan kuasa dengan karunia yang melengkapi kita, dengan panggilan yang melengkapi kita, maka kita terus diperlengkapi oleh kuasa roh itu, dengan kuasa yang menyertai kita, maka kita akan mampu menjala banyak jiwa. Amin. Dari seorang Muhammad Nur Rahman, saya menjala Risma Sihite. Bukan kebalik, memang itu faktanya. Ya kan? Beliau dulu di HKBP. Ya, setelah dengan saya baru di lahir baru. Dari saya lahir Kak Putri, Glory, Petra. Siapa dulu, Soja atau Febri? Soja dulu ya. Soja, Martila, baru Febri, baru Cucup. Cup. Ya kan? Seperti itu. Di tempat ini saja, itu belum di kota-kota lain. Maka saya tidak pernah takut dan gentar ya. Tadi malam saya katakan sama Ibu Gembala, kalau Mami masih takut dan gentar, masih gak bisa tersenyum melihat dunia ini, belum Tuhan. Belum Tuhan. Masih dunia. Karena apa? Di saat kita diubah, Petrus menjadi penakluk dunia, maka kita pun harus menjadi penakluk dunia. Saya katakan, gak ada uang mau Natal, gampang, kecil itu. Tenang aja, saya santai aja, dunia ini saya buat. Tiba-tiba, ini kesaksian yang hebat, tapi ini belum jelas arahnya kemana. Saya tunjukkan sama Sojaja, satu aja kau lihat ya, besar atau kecil ya? Besar kali om. Nah itulah, tapi entah berapa lama nyangkut ini, hanya dititipkan, saya bilang seperti itu. Ya kan? Tadinya saya mau teriak, saya pikir untuk saya kan. Tapi belum. Bro, nitip ya bro ya. Oh siap bang. 0-nya 8 saudaraku. Ada di sini, tapi hanya dititip, gitu loh. Keren ya, keren Tuhan ya. Tapi percayalah pasti ada bagian kita, amin. Ya, disuruh ngeliat dulu kata Ibu Gembala, begitu kan. Yang penting nanti kita enjoy dulu lah. 1-2 hari kita tidur dulu, santai dulu kita. Ya holiday dulu. Holiday tipis-tipis ke daerah-daerah sini saja. Gak usah jauh-jauh. Kayaknya lagunya bagus lah, ya kan. Bisa ke sana, nanti bahkan bisa kita meminta fasilitas yang bagus, ya kan. Ya kan. Keren gitu kan. Tapi itu kita harus tahu tentang panggilan kita. Kita lakukan itu pun di saat kita holiday pun kita harus tetap menjadi penjala manusia. Kita tetap beritakan Injil, nggak bisa enggak, gitu. Nggak bisa enggak, harus tetap beritakan Injil. Kami tadi jualan, buka langsung laku. Oh, ramai nih jauh betul. Datang di bis, tutup, lari, masukin ke mobil. Habis itu
Terang om, terang. Oke, buka lagi. Ada lagi pembeli. Sambil penginjilan. Ternyata orang yang pernah saya layani di tempat ini. Wah, sama cerita. Oh, si Tuhan. Tiba-tiba lagi rame-ramenya orang datang. Lebih deras lagi. Oh, jauh udah gak betul. Tutup, kabur kita aja. Wah, pergi kami. Ini ngisi minyak banyak ini pasti. Saya bilang sama Soja. Kita cek pasti tembus 400 ribu nih. Betul, ngisi minyak mobil 399 400 sekian. 400 ribu lah itu. Jadi kami ngisi minyak mobil full tank 400 ribu. Puji Tuhan. Luar biasa. Minyak saja jutaan setiap bulan. Tapi saya katakan Tuhan mencukupkan. Amin. Jadi saudaraku terkasih, mari kita semakin giat. Mau kita diubah oleh Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan bertahan kepada manusia lamamu. Tapi mari kita dengar panggilan Tuhan dan mari kita mau diubahkan. Di saat Dia memanggil kita dengan nama yang Dia siapkan bagi kita, maka kita harus rela mengganti atau menambahkan nama yang sudah orang tua dunia berikan kepada kita. Seperti nama saya, Muhammad Nur Rohman dilahirkan. Hari ini Muhammad Paulus Nur Rohman Tambunan. Dalam anugerah Tuhan. Mungkin saya satu-satunya Muhammad Paulus di dunia. Tidak ada dua. Mungkin saya satu-satunya, percaya. Ya. Mungkin perlu kita cek. Ada nggak nama lain selain saya? Orang lain selain saya yang punya nama Muhammad Paulus. Ya. Keren ya. Muhammad Paulus. Ya saya pun nggak tahu kenapa Tuhan memberi itu. Saya hanya menjalaninya dengan ucapan syukur dan sukacita. Tapi di saat kita mau diubah, diberi nama baru. Nama baru itu pun harus dipertanggungjawabkan dengan segenap hati. Dengan iman. Jangan hanya namanya saja yang diubah. Tapi manusianya, karakternya tidak mau diubah. Ngelawan, berontak. Maka siap-siaplah. Inna lillahi. Matilah engkau. Dihajar sama Tuhan nanti. Jangan keraskan hatimu. Segala yang keras itu gak enak. Kita kalau sakit perut keras saja sakit semuanya. Ya kan? Jadi biarkan imanmu yang membuatmu keras seperti batu karang. Terus maju bergerak beritakan Injil itu tanpa takut dan gentar. Amin. Makanya saya nanti akan berkata kepada setiap keluarga jemaat di ibadah malam pergantian tahun. Atau besok pun ibadah Natal saya sudah akan sampaikan. Tahun depan setiap keluarga wajib bawa jiwa. Nggak ada kata tidak. Si Febri sudah bawa jiwa pas Natal. Habis itu nggak nyampe lagi di sini. Hari Minggunya. Harus bawa. Bawa jiwa. Jala semuanya. Jala. Bawa kepada Tuhan. Bawa kepada keselamatan kekal itu. Amin. Saya katakan sekali lagi bahwa perayaan Natal itu luar biasa. Satu-satunya perayaan kelahiran Tuhan. Dari agama apapun di dunia. Hanya Natal yang dunia penuh dengan bintang gemerlap. Hanya dunia yang penuh dengan lampu. Hanya dunia yang penuh dengan sukacita. Di saat menyambut kedatangan Yesus. Dia benar-benar terang dan garam dunia. Dia benar-benar Raja Damai. Dia benar-benar Bapa yang kekal. Juru selamat bagi seluruh umat manusia. Mari kita nyatakan itu. Mari kita nyatakan itu. Jangan tahan dirimu pada kebodohan manusia lama. Tapi mari kita mau dan rela diubahkan dan jadi seperti yang Tuhan mau. Di saat Tuhan sudah memberikan nama baru kepada kita, mari kita pertahankan itu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita. Mari kita sungguh-sungguh mengerjakan bagian kita. Pasti Tuhan akan beri berkat yang berkelimpahan. Amin. Amin. Kenapa orang susah? Karena nggak percaya sama Tuhan. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena saya nggak pernah mau susah. Mau lihat ATM 28.000, ada masalah. Besok bisa jadinya 28 juta. Besok bisa jadinya 28 miliar. Betul kan? Dan itu sudah dibuktikan hari lepas hari. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Yang mustahil dan yang sukar itu bagi orang yang tidak mau percaya dan mau mengasihi Dia. Yang mengandalkan kekuatannya, dia hanya akan mendapatkan kutuk seperti Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatannya, terkutuk.
tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Amin. Jadi keluargaku terkasih dalam Tuhan, mari kita hidupi nama baru yang Tuhan beri, panggilan baru yang Tuhan beri, panggilan sayang yang membuat kita semakin intim. Sama dulu saya sebelum kenal Ibu Gembala, mana mungkin saya panggil namanya, kenal aja enggak. Tapi semakin kami intim dekat, saya panggil dia mulai sayang, ya kan. Mah, saya panggil dulu, namanya Risma soalnya, gitu kan. Tapi mesra. Saya masih ingat kapan saya bertemu, bulan April pertama kali ketemu beliau. Pertama kali menjalin hubungan kasih 1 Juni 2001. Menikah 1 Agustus 2002. Semua satu. Pacaran hanya 1 tahun 2 bulan. Ya kan? Tepat itu, nggak tambah nggak dikurangi. Ya kan? Gitu. Jadi ini luar biasa. Amin. Amin. Jadi yuk kita siapkan hati kita untuk melakukan yang terbaik. Kita beri yang terbaik, sehingga panggilan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita, nama baru itu tidak menjadi sia-sia, tapi benar-benar mendatangkan berkat dalam kehidupan kita dan memuliakan Tuhan sampai dengan garis akhir hidup kita. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jika Engkau telah memanggil Petrus yang dulunya bernama Simon dan mengubahnya dan memberi nama baru sebagai Petrus atau Kefas, Engkau juga yang telah memanggil kami dari manusia lama dan menjadikan kami manusia baru dan memanggil kami sesuai dengan nama kami sendiri disebut. Kami bersyukur untuk panggilan itu dan ajar kami mengerti setiap panggilan itu. Dan kami menghidupi dengan ketaatan, mengerjakan semuanya sampai garis akhir. Terpuji termulia Engkau Tuhan, termatra suruh firman ini dalam hidup kami, memenuhi roh hati dan pikiran kami, dan menjadikan kami penjala manusia sampai dengan garis akhir hidup kami. Dimuliakan Engkau Tuhan Yesus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin.